kita akan membahas tentang mengambil beberapa karakter atau teks dari sebuah data di aplikasi Microsoft Excel 2010 dengan menggunakan, yang pertama kita akan menggunakan fungsi lab atau query, yang kedua menggunakan fungsi write, dan yang ketiga akan menggunakan fungsi meet. Ya, yang pertama adalah menggunakan fungsi lab. Fungsi lab pada aplikasi Microsoft Excel digunakan untuk mengambil beberapa atau sejumlah karakter awal atau beberapa karakter teks yang dimulai dari sebelah kiri berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Adapun formula yang digunakan adalah sama dengan lab buka kurung teks titik koma nums char atau number karakter tutup kurung. Di sini akan saya jelaskan sedikit. Ini berarti sama dengan lab atau dimulai dari sebelah kiri. Dalam konteks teks ini bisa berupa teks langsung atau sel yang akan ditunjuk atau teks yang ada di dalam sel tertentu. Kemudian titik koma. Nah, kalau titik koma ini tergantung dari komputer atau laptop masing-masing, atau tergantung dari pengaturan Microsoft Excel masing-masing. Bisa menggunakan titik koma atau menggunakan titik dua. Sedangkan num character itu adalah jumlah karakter yang akan diambil, dimulai dari sebelah kiri. Ya, sekarang kita akan mencoba untuk langsung praktekkan penggunaan fungsi dari lab. Ya. Pertama kita akan memasukkan terlebih dahulu teks atau data di dalam sel A2. Misal ya, bunga Rafflesia. Kita coba untuk mengambil huruf atau menggunakan rumus lab. Sama dengan lab buka kurung teks yang dimaksud. Jadi yang teks yang kita gunakan adalah teks di sel A2 ya. Kolom A baris kedua. Ini jadi A2. Kita boleh saja tanpa harus mengklik, tapi kita juga bisa memasukkan nameboxnya ya, A2. Nah, jadi sel akan langsung otomatis ke A2 atau sel A2. Kemudian titik koma. Setelah titik 2, setelah titik koma kita masukkan num karakter atau jumlah karakter yang kita gunakan. Sebagai contoh kita akan memasukkan kita akan mengambil bunga. Jadi kalau bunga ada 5 karakter, B, U, N, G, A. Jadi ada 5 karakter. Jadi kita masukkan 5. Setelah itu kita tutup kurung. Selesai. Jadi kita masukkan 5 huruf, diambil dari sebelah kiri. Dan ini bunga. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya salah dalam masukkan rumus? Misal sama dengan lab buka kurung, kita klik di sini atau A2 titik 2 misal, atau koma 5 tutup kurung. Nah, akan ada display atau pemberitahuan yang menyatakan bahwa formula yang kita buat atau rumus yang kita buat itu berisi pesan kesalahan atau ada yang salah. Apa yang salah? Di sini diberikan informasinya bahwa bisa jadi sama dengannya atau minusnya atau juga tanda kutipnya.
yang salah dari kita. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa dalam pembuatan rumus, dalam beberapa kasus di Microsoft Excel ada yang bisa menggunakan titik koma, ada yang menggunakan titik, ada juga yang menggunakan titik dua. Nah, ini tergantung dari pengaturan komputernya masing-masing atau pengaturan dari Microsoft Excel-nya masing-masing. Sehingga walaupun tidak sama dengan apa yang saya buat dengan titik koma, kalian juga bisa menggunakan aturan sesuai dengan Microsoft Excel masing-masing. Di sini untuk mengidentifikasinya cukup mudah dengan cara melihat di bagian bawah. Di sana ada tulisan lab dalam kurung tag. Nah, titik koma. Berarti saya menggunakan kode titik koma. Bagaimana dengan Anda? Anda mungkin bisa menggunakan titik dua atau koma saja. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan num karakternya. Ya, bunga. Nah, dengan kita menggunakan teknik yang kedua. Teknik yang kedua yang maksudnya adalah langsung teks. Sama dengan lab, buka kurung, kita tuliskan teksnya bunga Rafflesia titik 2 titik koma 5. Nih hasilnya name, karena kita akan tambahkan tanda kutip. Ini biasanya ada kesalahan di tanda kutip atau tuh ya, jadi tambahkan tanda kutip di dalam karakter teksnya. Saya ulang kembali. Sama dengan lab, buka kurung, bunga Rafflesia, koma 5. Akan berbentuk name, artinya adalah rumusnya benar, hanya saja tidak bisa diidentifikasi teks yang mana yang dimaksud. Nah, jadi di sini berarti bunga Rafflesianya tidak teridentifikasi. Maka yang harus kita lakukan adalah menambahkan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 di sebelum dan sesudah dari tagnya masing-masing. Seperti itu. Dan untuk mengeksekusi banyak data, maka kita cukup menggunakan autofill saja. Seperti ini. Langsung kita tarik ke bawah. Misal bunga kibut atau bunga akan berhasil semuanya bunga. Ya, perlu diingat bahwa karakter spasi itu tetap dipakai atau tetap digunakan. Contoh, kita akan menambahkan menjadi 6. Dia akan tetap menjadi bunga, tetapi di posisi di bunga yang kedua kita hapus spasinya, maka akan berubah, sudah tidak bunga lagi. Ini karena masih menggunakan rumus lama ya. Ini masih menggunakan rumus lama, masih 5, terusnya kan 6. Kita tarik. Nah, maka spasi itu tetap dihitung. Jadi bunga. Dan berhati-hati pula dalam penulisan. Di bunga yang nomor 2, kita tambahkan spasi di bagian depan, maka hasilnya bunga. Karena karakter spasi itu masih tetap dihitung. Untuk yang kedua, kita gunakan fungsi mid. Mid atau middle ini memiliki fungsi untuk mengambil sejumlah karakter tertentu dari sebuah teks, dimulai dari posisi kiri dengan number awal atau nomor awal yang ditentukan, serta dengan jumlah karakter yang ditentukan juga. Formula dari rumus fungsi mid ini adalah sebagai berikut. Sama dengan mid, buka kurung, teks, titik koma,
star 6 titik koma 6 karakter tutup kurung. Mid di sini adalah fungsi midnya atau middle buka kurung teks. Teks ini bisa berbentuk sel, teks yang ada di dalam sel, atau karakter langsung yang dituliskan ke dalam rumus. Titik koma tergantung dari pengaturan Microsoft Excel, bisa menggunakan titik 2 atau koma atau titik saja. Kemudian star 6 ini adalah angka awal dari teks tersebut. Kemudian 6 karakter adalah jumlah karakter yang akan kita ambil dari teks yang dimaksud. Untuk fungsi mid atau middle, jadi kita akan mengambil karakter yang ada di dalam satu sel atau kata, disesuaikan dimulainya dari nomor keberapa dan berapa jumlah karakter yang akan kita ambil. Sebagai contoh kita ambil adalah bunga Rafflesia. Kita akan mengambil tulisan Raffles, atau kita akan mengambil karakter Raffles, R A ini akan kita ambil ya. Harus kita perhatikan bahwa Raffles itu terdiri dari 6 karakter, R, A, F, L, E, dan S. Jadi ada 6 karakter dari sel A6, dari sel A6. Nah, tetapi kita akan menghitung R-nya ini nomor urut keberapa dari A6, seperti B, U, N, G, A. Jadi bunga saja sudah 5 ditambahkan spasi 1, jadi dia nomor urut ke-6. Kita coba masukkan sama dengan mid buka kurung. Iya, teksnya kita ambil bunga Rafflesia, kemudian setelah itu ada titik koma, pindah ke star 6. Jadi tulisan berwarna hitam lari ke star 6. Star 6 itu adalah kita mulainya dari huruf keberapa. Di sini tadi R ini berada di huruf ke 7. Titik koma, berapa jumlah yang akan kita ambil? Ada 6 karakter yang akan kita ambil. Jadi kalau sudah selesai, kita tekan enter. Selesai. Jadi R itu berada di nomor urut keberapa, dan Raffles itu terdiri dari beberapa karakter. Contoh yang kedua, kita tambahkan di bagian bawah. Kita hanya mengambil R, A, dan F nya saja, atau 3 karakter. Jadi rumus yang diambil adalah sama dengan mid buka kurung, larikan teksnya di sini, kemudian titik koma sesuai dengan rumus, star numbernya atau nomor urut yang keberapa. Ini yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, spasinya 6, berarti R nya adalah urutan yang ke 7. Kita akan mengambil 3 karakter, R, A, dan F. Jadi titik koma 3 karakter. Kalau sudah, diakhiri dengan tombol enter. Untuk menambahkan data-data yang lain, kita cukup menambahkan di bagian bawahnya. Asoka. Kita akan mengambilkan 3 karakter. Jadi kita lanjutkan di wrap, tinggal ditarik ke bawah. Selesai. Yang selanjutnya kita menggunakan fungsi right atau kanan. Ini fungsi right pada Excel digunakan untuk mengambil beberapa atau sejumlah karakter awal atau beberapa karakter teks yang dimulai dari sebelah kanan berdasarkan jumlah karakter yang ditentukan. Rumus yang digunakan adalah, atau formulanya sama dengan right dari sebelah kanan buka kurung teks titik koma 6 karakter, atau saya ulangi, sama dengan right buka kurung teks
kemudian 6 karakter. 6 karakter itu adalah jumlah karakter yang kita ambil dari teks yang dimaksud di dalam sel atau teksnya langsung dimulai dari sebelah kanan. Sebagai contoh, data yang akan kita ambil adalah Indonesia. Kita akan coba mengambil 2 karakter, 4 karakter, dan 6 karakter. Right, berarti kita akan mengambil satu karakter di dalam satu sel. Yang pertama kita coba menggunakan 2 karakter. Rumus yang digunakan adalah sama dengan right buka kurung. Nah, mohon diperhatikan bahwa di bagian bawah itu sudah ada rumus right buka kurung teks titik koma. Jadi sekarang kita larikan ke teks. Teksnya di sini. Kemudian setelah teks itu ada tanda titik koma. Mungkin yang lain menggunakan titik 2. Tergantung dari ikuti saja rumus yang sudah tampil di pada saat kita memasukkan rumus sama dengan track ya. Nih. Titik koma. Kita coba menggunakan 2 karakter. Sorry. Ini yang terjadi, tidak perlu takut bahwa di rumus yang kita buat ini kita belum menentukan 6 karakternya. Maka hasil yang keluar adalah 0 karena tidak ada yang mau diambil atau beberapa number karakternya tidak diambil. Di sini kita ngambil 2 karakter. Kita masukkan saja. Maka hasilnya adalah IA. Sedangkan untuk yang 4 karakter adalah sama dengan Asia. Sedangkan untuk 6 karakter sama dengan 0,6. Jadi ada 2, ada 4, dan ada 6. Selanjutnya kita masukkan data seperti Jakarta, kemudian Bali, Bandung, Bengkulu. Nah, untuk karakter-karakter selanjutnya kita cukup lakukan autofill seperti ini. Kita blok kolom A, kolom B, dan kolom C karena rumusnya berbeda. Jadi akan kita tarik saja. Maka hasilnya seperti itu. Kita perhatikan bahwa di sini ada Bali. Bali ini hanya terdiri dari 4 karakter. Jadi pada saat kita memasukkan 6 karakter, jadi Bali semuanya masuk. Sedangkan untuk yang lain itu memiliki lebih dari 6 karakter. Jadi hasilnya seperti ini. Dan diperhatikan lagi, apabila salah dalam penulisan karakter atau salah dalam penulisan rumus, maka yang terjadi adalah sebagai contoh, maka akan timbul pesan salah. Kita tidak perlu cemas, cukup kita mencari informasi mana yang kira-kira akan yang salah. Pedoman kita adalah di sini sudah ada informasinya, dan kita perhatikan lagi ke sini pada saat kita menulis rumus sama dengan buka kurung. Nah, di sini ini pedoman kita. Nanti akan timbul sendiri buka kurung teks, kemudian dia masih berwarna hitam. Setelah kita pindahkan ke titik koma, nah jadi berwarna hitamnya akan pindah ke 6 karakter. Yang kita masukkan misal 2, tutup kurung.